Ayah Bunda, jumpa lagi dalam Mini Parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Bersama saya, Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang mengenalkan mainan sesuai dengan tahapan usia anak. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa kegiatan bermain adalah kegiatan yang tidak bermanfaat dan hanya membuang waktu? Mungkin kita perlu berpikir lagi tentang itu. Kegiatan bermain adalah salah satu kegiatan yang disukai anak-anak. Faktanya, kegiatan bermain memiliki banyak manfaat untuk anak. Penelitian dari Bradley and Corwin tentang Productive Activity and Prevention Behavior Problems menunjukkan bahwa anak-anak yang sejak bayi sampai dengan usia 6 tahun yang mendapatkan kesempatan untuk memiliki waktu bermain bersama orang tua menunjukkan sedikit masalah perilaku di masa awal sekolah. Bermain bersama orang tua dapat menjadi kesempatan untuk anak belajar mengenali dan mengendalikan emosi, melepas stres, dan juga menjalin komunikasi dengan orang lain. Selain itu, dengan bermain, anak juga bisa belajar mengenali bentuk, warna, mengembangkan proses berpikir, hingga bagaimana menemukan solusi. Bermain dapat menjadi salah satu cara stimulasi keterampilan dan kemampuan yang perlu dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Terkait manfaat dari bermain tadi, orang tua menjadi perlu memahami bahwa kegiatan bermain bisa jadi sarana belajar. Sehingga orang tua perlu tahu mainan yang sesuai dengan usia anak. Dengan mengenalkan mainan sesuai dengan usia anak, prinsip mengenalkan mainan dapat menyesuaikan dengan tahapan perkembangan anak menurut perkembangan fisik, kognitif, emosi, dan sosialnya. Untuk anak yang berusia 0-2 tahun, anak ada dalam perkembangan sensori motor, sehingga mainan-mainan yang diberikan adalah mainan yang merangsang kemampuan indera. Berikan mainan dengan warna yang kontras dan mencolok, sehingga bisa menghasilkan bunyi. Mainan sebaiknya juga mudah digenggam, juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan bergeraknya, seperti merangkak, merambat, ataupun berjalan. Untuk anak yang berusia 2-3 tahun, anak ada dalam masa perkembangan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Sehingga anak dapat diberikan kegiatan yang melatih koordinasi motorik seperti lempar tangkap, memasang dan membongkar puzzle, juga kemudian diperkenalkan dengan berbagai tekstur. Selain itu, anak juga dapat diperkenalkan dengan alat tulis atau alat gambar. Selain itu, anak juga bisa mulai dikenalkan dengan sepeda roda 3 ataupun roda 4. Untuk anak yang berusia 3-4 tahun, anak mulai mengenal lingkungan sosial yang lebih luas, sehingga mainan yang diberikan sebaiknya dapat membantu anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Di masa usia 3-4 tahun, pemikiran anak juga makin berkembang, sehingga anak dapat dikenalkan dengan permainan-permainan yang merangsang daya pikir dan kemampuan berargumentasi. Bermain peran dan berdialog dapat menjadi salah satu kegiatan yang seru bagi anak di usia ini. Anak dapat mulai lebih sering diajak untuk bermain bersama temannya. Selanjutnya, untuk anak yang berusia 4-5 tahun, anak makin mengembangkan imajinasi yang mereka miliki. Anak akan senang menciptakan skenario-skenario dan memainkan peran dalam skenario itu. Orang tua dapat terlibat menjadi pemeran dalam skenario anak. Anak sudah mulai bisa merencanakan dengan jelas apa yang ingin dimainkan. Anak juga mulai senang menciptakan sesuatu sehingga dapat diberikan lilin mainan, play-doh, atau mainan yang harus disusun atau dirakit. Untuk anak yang berusia 5 tahun ke atas, anak mulai mengembangkan kemampuan memecahkan persoalan,
sehingga dapat diberikan mainan yang mengajarkan kemampuan mencari solusi, seperti puzzle yang lebih rumit, bermain teka-teki, ataupun board game. Permainan dengan aktivitas fisik juga dapat diberikan, seperti permainan dengan bola, sepeda, maupun permainan tradisional. Pada prinsipnya, anak dapat diberikan berbagai mainan yang bertujuan untuk merangsang perkembangan yang optimal. Orang tua juga perlu mempertimbangkan bahan dan bentuk mainan agar aman digunakan untuk anak dan tidak membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain. Yang penting juga adalah bahwa orang tua perlu menyediakan waktu untuk bermain bersama anak, karena jenis mainan apapun tidak akan memberi dampak yang optimal tanpa kehadiran orang tua. Ayo, ayah bunda, untuk selalu menyediakan waktu untuk bermain bersama anak. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mengenalkan mainan sesuai dengan usia anak. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, dapat menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka perlu sekali memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak-anak, silahkan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.